Beredar susunan kabinet Prabowo Gibran di media sosial. Nama-namanya pun tak asing lagi bagi mereka adalah pendukung Prabowo Gibran selama masa kampanye pada pemilu 2024. Mereka yakni ada Hotman Paris, Grace Natali, Hilmi Yahya, Habibur Rahman, dan Sudaryono. Juga beredar nama-nama lainnya. Namun hingga saat ini tidak diketahui kebenaran dari susunan nama menteri dan wakilnya yang beredar. Sebelumnya beberapa kali beredar juga susunan nama-nama menteri pada kabinet Prabowo Gibran. Namun itu semua dibantah oleh kubu Prabowo Gibran. Apakah ada politik transaksional dalam pembentukan kabinet Prabowo Gibran? Ataukah hukum besi politik? Apa iya Amerika akan mengintervensi kabinet Prabowo Gibran? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Siasah Institut Bung Iwan Janwar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bung Iwan? Alhamdulillah Bung Anggi, mudah-mudahan semua sehat ya. Alhamdulillah, dan kali ini terkait santernya nama-nama dalam susunan menteri di kabinet Prabowo Gibran yang disebut masih menunggu persetujuan Jokowi. Menurut Anda apakah susunan kabinet tersebut hanya hasil dari kepentingan elit politik, bukan representasi dari kehendak atau pilihan rakyat, Bung Iwan? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bung Anggi juga pemirsa kabar petang dimanapun. Yang pertama kita belum bisa ya mengklarifikasi susunan atau nama-nama yang ada di sana itu apakah memang fix akan terpilih menjadi pengisi kabinet Prabowo Gibran, sehingga kita memang belum bisa apa namanya memastikan, sehingga hanya mungkin ya rumor dan spekulasi begitu ya. Namun yang kedua yang ditanyakan Bung Anggi tentang apakah ini menjadi sesuatu yang sifatnya transaksional, orang-orang yang masuk dalam kabinet, sepanjang sejarah Indonesia pasca reformasi selalu demikian ya. Jadi eh, kalaupun ada jarang atau sedikit sekali menteri yang mereka masuk ke dalam kabinet itu yang sosok merupakan profesional ya dari kalangan kemudian engineer yang memang punya kapasitas dan kapabilitas untuk mengisi jabatan yang diberikan oleh pemerintahan yang terpilih. Itu sangat langka sekali. Kebanyakan sifatnya transaksional ya. Apakah itu memang kebetulan karena memang menterinya punya kapasitas atau latar belakang di dalam jabatannya, tapi kalau ditelusuri kan sebetulnya juga masih banyak orang-orang yang mereka itu punya kapasitas lebih baik dari apa namanya yang bersangkutan. Namun kenapa yang terpilih orang itu sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia memang itu transaksional. Ya jangankan menteri, komisaris, juga banyak jabatan-jabatan direksi BUMN itu yang sifatnya memang politis dan transaksional. Biasanya mereka yang kemudian menjadi pendukung, relawan, menjadi kemudian kontributor dalam pemenangan pemilu itu yang masuk mengisi jajaran kabinet. Jadi Bu Anggi, kalau kita berpikir bahwa apakah ini representasi dari rakyat, ya sama sekali enggak lah. Rakyat jangan berharap macam-macam lah dengan pemilu ini. Bahwa Anda itu sebagai rakyat hanya dibutuhkan suaranya untuk mencoblos di bilik suara. Terlebih itu Anda itu diabaikan. Dan termasuk dalam susunan kabinet pun Anda tidak akan dibawa suaranya untuk berpartisipasi menentukan siapa yang pantas, siapa yang layak jadi menteri, jadi komisaris, jadi direksi BUMN dan sebagainya. Semua itu adalah merupakan hasil transaksional antar partai pemenang pemilu dengan koalisinya, dengan partai pendukungnya, atau dengan kelompok-kelompok relawan, termasuk dengan kalangan pengusaha yang mereka mensupport pemenangan tersebut, mereka yang kemudian akan diakomodir suaranya. Jadi buat rakyat, ya jangan harap macam-macam lah. Cukup Anda sudah merasakan bagi-bagi serangan fajar, ya sudah cukup seperti itu. Begitu Bung Anggi. Ya, baik Bung Iwan, dan apakah ini artinya hukum besi di politik, Bung? Ya, memang demokrasi itu ada satu anekdot ya yang apa namanya pernah ditulis di Mati Ketawa Cara Rusia. Apa beda demokrasi dengan kapitalisme dengan komunisme? Dalam komunisme itu manusia diperbudak oleh manusia, dalam kapitalisme itu sebaliknya. Jadi sama aja memang kondisinya. Hanya bedanya dalam joke yang lain disampaikan kalau dalam pemerintahan yang otoriter, rakyat tidak memilih siapa tirannya,
siapa yang menjadi diktatornya, tapi dalam demokrasi rakyat memilih siapa yang menjadi tirani untuk mereka. Ketika kemudian terpilih satu pemerintahan yang menang dalam kontestasi pemilu, pada faktanya sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia, yang mereka bertindak kemudian menggunakan politik besi, jadi tidak mendengarkan aspirasi suara rakyat, ya tidak kemudian mendengar kontribusi dari rakyat begitu kan. Nah, kemarin saja ketika buruh demo di May Day, Hari Buruh, Presiden Jokowi malah pergi ke daerah begitu kan, dan bukan cuma sekali dua kali, berkali-kali. Artinya memang di sini tidak berlaku yang namanya aspirasi dan kontribusi dari rakyat untuk didengarkan oleh pemerintahan yang terpilih. Inilah memang hukum besi yang berlaku di pemilu di Indonesia, Bung Anggi. Ya. Baik, dan juga yang tadi telah Bung Iwan paparkan, apakah tadi para elit politik selama ini hanya mempermainkan rakyat dengan mengedepankan kepentingan kelompok mereka sendiri, Bung? Dalam demokrasi begitu ya, baik itu di Indonesia, di Amerika Serikat misalnya, atau di Eropa, bahwa demokrasi itu memang hanya menggunakan rakyat sebagai komoditi, sebagai komoditas untuk pemenangan pemilu. Maka akan diberikan janji-janji yang muluk-muluk, yang secara rasio sebetulnya itu nggak masuk di akal, tapi untuk rakyat kebanyakan janji-janji itu ya bagus untuk mereka begitu kan, seperti makan siang gratis, susu gratis, itu kan sebetulnya belum bisa kita cerna gimana itu nanti sumber keuangan dan segala macam. Tapi begitulah demokrasi, bahwa Anda sebagai rakyat itu hanya dibutuhkan suaranya, hanya dibutuhkan kemudian coblosannya. Tapi selebihnya Anda akan diabaikan. Anda akan kemudian tidak mendapatkan hak Anda sebagai rakyat, sekalipun Anda bayar pajak ya. Jadi memang kalau di Eropa itu rakyat masih bisa menuntut dan mendapatkan katakanlah imbal balik dari pajak yang mereka bayarkan. Kalau di Indonesia ini memang hampir-hampir sulit ya untuk mendapatkan imbal balik dari suara yang diberikan ketika pemilu, apalagi pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Jadi dalam politik di Indonesia, walaupun katanya demokrasi, ya rakyat itu memang adalah semata-mata komoditas politik yang mereka didatangi, kemudian juga diminta suaranya. Dan yang kita sayangkan memang rakyat seperti tidak belajar dari pengalaman pemilu berkali-kali, selalu begitu dan demikian, tapi seperti tidak pernah belajar. Yang lebih kita cemaskan lagi dan kita juga sesalkan itu adalah kemudian para akademisi, para tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, yang mereka juga kemudian malah justru memperkokoh keberlangsungan sistem demokrasi yang ini malah telah menyusahkan rakyat sepanjang kehidupan bangsa negara ini hidup. Begitu, Bung Anggi. Dan apakah praktik politik saat ini yang juga tadi Anda paparkan tidak transparan dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat secara menyeluruh? Tadi juga Anda contohkan seperti program makan siang gratis dan susu Ya, gratis, padahal itu seharusnya merupakan kewajiban gitu ya, Bung Iwan, bukan ya, sebagai jualan politik. Bagaimana itu? betul. Iya, sulit ya untuk melakukan check and balances ya. Jadi kan supaya dapat kebijakan dan keputusan serta jabatan itu yang transparansi, kan harus ada check and balances. Persoalannya hari ini ya, terutama setelah era Presiden Jokowi, DPR sendiri kan koalisi, mayoritas koalisi. Mayoritas adalah para koalisi pendukung pemerintah yang terpilih. Dan sekarang pun ya, setelah Prabowo Gibran terpilih, ini juga ada kecenderungan dan ada hawa-hawanya ya. DPR itu mereka juga tidak akan melakukan oposisi, bahkan sudah disampaikan oleh banyak pihak pendukung 02 ya, bahwasanya lebih baik kita bersama-sama bersinergi ya untuk kemudian membangun negeri. Dan partai-partai yang dulu mereka menduduki sebagai oposisi, itu kita baca pernyataannya di media massa. Saya nggak tahu kalau di suara di dalam partai mereka sendiri, tapi di media massa yang disampaikan oleh para tokohnya, memang ada kecenderungan mereka ya mau saja diajak untuk kemudian berkoalisi, walaupun mungkin dengan istilah koalisi kritis dan sebagainya. Tapi faktanya bahwa kalau sudah berkoalisi kan tidak etis kalau mengkritik kemudian pemerintah yang mereka bangun. Jadi seperti meludah di sumur sendiri seperti itu. Jadi makanya kalau ingin mencari transparansi hari ini semakin susah karena DPR-nya cenderung kemudian kor suara setuju, kor suara kemudian iya atas keputusan pemerintah, ya sehingga jabatan-jabatan yang diisi itu memang bukan jabatan yang bisa ditelaah oleh masyarakat sebagai jabatan yang itu proporsional, isi orang-orang yang profesional, kemudian bisa dipertanggungjawabkan.
Kan sudah banyak ya seperti kepengurusan KPK yang dipilih DPR yang ternyata sangat bermasalah dalam periode ini ya. Kemudian juga hakim yang dicopot oleh DPR karena juga menghentikan undang-undang Cipta Kerja dihentikan oleh DPR. Jadi memang rumit ya, jelimet politik demokrasi itu rumit, jelimet, susah untuk transparan dan rakyat itu kemudian akhirnya hanya dibutuhkan sampai di bilik suara. Lebih dari itu maka rakyat tidak dibutuhkan lagi, Bung Anggi. Baik, Bung Iwan, jika ada juga komentar-komentar atau respon dari para netizen, wah ini adalah bentuk pendukung yang belum move on gitu, Bung Iwan. Bagaimana kita seharusnya bersikap dan terakhir, Ya. apakah di lini nanti kabinet nanti asing seperti Amerika akan mengintervensi komposisi kabinet di pemerintahan berikutnya, Bung? Iya, ya memang seringkali kemudian orang yang mengkritisi ya jalannya atau rencana nanti pemilu itu dikatakan tidak move on begitu. Dan sebetulnya bukan masalah mau tidak move on. Kita melihat bukan dari sosok personalnya ya, dari partainya, tapi dari sistem yang berlaku hari ini itu demokrasi itu menciptakan suasana yang tidak sistem yang tidak transparan, tidak juga menciptakan rakyat itu ya dikatakan berdaulat. Itu ada sesuatu yang jauh panggang dari api, sehingga kita bisa mengatakan siapapun yang berkuasa, apakah katakan partai A, B, C, atau D itu akan seperti ini, tidak akan pernah bisa kemudian sebagaimana teori demokrasi di dalam buku-buku politik begitu. Jadi kalau dikatakan dalam demokrasi, teori demokrasi itu rakyat berdaulat, itu ada textbooknya seperti itu, textbooknya begitu. Jadi dasen dasolain beda antara antara cita dengan realita begitu, antara teori dengan kenyataan. Jadi siapapun, bukan kita ini nggak move on, tapi siapapun yang memang nanti berkuasa dalam sistem demokrasi itu kan seperti itu. Nah, termasuk tadi yang Bu Anggi tanyakan, apakah asing punya peran dalam kemudian menentukan atau mempengaruhi kebijakan pemerintah dimanapun. Hari ini kita tidak bisa menutup mata dalam konstelasi politik global, negara-negara besar, terutama negara adidaya seperti Amerika Serikat, mereka itu punya kepentingan. Dan ini memang simbiosis yang mutualisme mengarah kepada parasitisme. Maka pas saya bilang begitu, karena negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia juga membutuhkan negara-negara besar, negara adidaya, juga termasuk Cina untuk investasi, ekonomi, dan sebagainya. Tapi lebih banyak kemudian menguntungkan pihak negara-negara besar. Maka saya katakan mutualisme, tapi pro-nya parasitisme begitu. Karena yang banyak mengambil keuntungan, mengambil kemudian baik itu keuntungan politik, ekonomi, itu negara-negara adidaya. Berapa banyak kemudian tambang-tambang misalkan hari ini yang menikmatinya adalah kemudian perusahaan-perusahaan asing, bukan warga lokal, bukan juga kemudian bangsa ini. Nah, jadi dalam percaturan dunia hari ini yang sudah mengglobal ya, maka kita tidak bisa melihat dan tidak bisa kemudian menutup mata bahwa campur tangan asing itu sangat besar dan mereka menentukan kebijakan satu negara sehingga pemerintah manapun yang ingin berkuasa, ya mereka harus mengakomodir kepentingan dari negara-negara dia tersebut. Begitu, Bung Anggi. Ya. Baik, jazakallah Bung Iwan untuk pemaparannya pada Oh ya, kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Iwan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa amin, taala. amin, amin. Demikian pemirsa Ilhava News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.